Halo teman-teman, tahukah kalian apa itu presentasi? Siapa sih yang tidak tahu tentang istilah presentasi? Setiap orang yang akan menyampaikan sesuatu agar terlihat menarik pasti menggunakan presentasi. Mulai dari mahasiswa yang menyampaikan pengetahuan kepada teman-teman sekelasnya, sampai para pegawai-pegawai di perusahaan yang ingin mempromosikan produknya kepada klien pun menggunakan media presentasi. Tahukah kalian, untuk membuat presentasi yang efektif, kita harus melakukan beberapa tahap loh. Dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan tahap presentasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang tahap perencanaan. Sebelum membahas tahap perencanaan ini, berikut ada tujuan pembelajarannya. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan sebagai dasar membuat presentasi yang efektif. Dalam tahap perencanaan ini, kita harus mempertimbangkan 4 faktor, yaitu ada audiens, tujuan presentasi, konten, dan strategi yang akan digunakan dalam presentasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama ada audiens. Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa dari presentasi yang kita lakukan. Untuk mengatur nada presentasi dan mempertimbangkan jenis visual yang akan kita tampilkan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal dari audiens, yaitu karakteristik audiens, pendidikan audiens, etnis dan sosial ekonomi audiens, serta banyaknya audiens yang hadir. Faktor kedua yang harus kita pertimbangkan adalah tujuan dari presentasi. Tujuan adalah hal yang kita harapkan yang akan diterima oleh audiens setelah berakhirnya presentasi. Terdapat 3 kategori utama dalam tujuan presentasi, yaitu tujuan kognitif yang meliputi penamaan hal-hal dan juga pemecahan masalah, tujuan afektif yang berhubungan dengan tingkah dan perasaan audiens, serta tujuan psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan. Faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah konten presentasi yang akan kita sampaikan. Kita harus menyusun konten tidak hanya berdasarkan dari tujuan, tetapi juga harus dibarengi berdasarkan apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. Penyusunan satu konten bisa dimulai dari gambaran umum dan diikuti dengan detail langkah demi langkah. Selanjutnya, faktor terakhir yang harus dipertimbangkan adalah strategi. Strategi adalah cara mengkomunikasikan ide-ide untuk mencapai tujuan presentasi yang kita harapkan. Terdapat beberapa cara dalam menyampaikan pesan saat presentasi, yaitu ada verbal, visual, dan audiovisual. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, kita dapat menggunakan media audiovisual, dan berikut ini ada nilai-nilai audiovisual yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, perlu kita ketahui, media audiovisual itu akan cepat menarik perhatian audiens. Ketika kita memproyeksikan slide atau memainkan program video, audiens akan cenderung memperhatikan apa yang sedang ditampilkan. Yang kedua, media visual dapat menyederhanakan informasi verbal yang kompleks dengan menggunakan media grafik. Yang ketiga, media audiovisual dapat memperjelas materi yang abstrak dengan menggunakan media berupa gambar realistis untuk memberi makna dalam kata-kata yang kita gunakan dalam presentasi. Yang keempat, media audiovisual dapat mengatasi batasan seperti batasan jarak, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, media audiovisual dapat memperpanjang daya ingat audiens, di mana audiens dapat lebih mengingat dan mendengar dari presentasi yang kita sajikan. Dalam memilih media presentasi, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu isi presentasi, karakteristik media, dan fasilitas yang tersedia di dalam ruangan. Dan berikut ini ada jenis-jenis media presentasi yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Papan tulis. Papan tulis ini bagus untuk bertukar pikiran dan informasi yang spontan, dan agar tulisan dapat terbaca, pilihlah spidol yang sesuai dengan papan tulisnya. Flip chart. Sama halnya dengan papan tulis, flip chart digunakan untuk merekam ide-ide yang diutarakan audiens. Media ini cukup fleksibel, tidak mahal, nyaman, dan tidak memerlukan listrik dan hanya menggunakan spidol warna untuk menyoroti poin-poin yang penting. Slide. Media ini dapat dibuat sendiri, realistis, dan
relatif mudah ditampilkan pada saat presentasi. Slide dapat menunjukkan gambar yang realistik dan untuk menyajikan kata-kata, angka, dan simbol lainnya. Transparansi overhead. Media ini populer karena fleksibilitasnya dan tidak memerlukan ruangan gelap. Media ini dapat berguna untuk berbagi data dengan audiens dalam lingkup kecil hingga menengah. Video tab. Video tab berguna dalam banyak situasi. Media ini mudah dan murah untuk digandakan. Media ini berguna untuk konferensi video dan proyek pendidikan jarak jauh. Panel LCD adalah cara paling mudah untuk menampilkan gambar komputer untuk audiens yang besar dan peralatannya portable. Cahaya yang rendah dalam ruangan sangat penting untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik. Multimedia adalah format presentasi berbasis komputer yang membuat lebih dari satu bentuk media seperti gambar matematika, video bergerak, animasi teks, dan audio dalam presentasi tunggal. Selebaran. Selebaran ini diberikan kepada audiens untuk pokok-pokok materi yang akan dibahas saat presentasi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung tahap perencanaan. Bagaimana sampai sini, sudah paham kan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.